Salam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang perceraian, pernikahan dan perceraian, lalu memang terjadi satu perceraian, kita sudah panjang lebar atau beberapa kali membicarakan bahwa perceraian adalah pilihan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab sejak semula Allah menjodohkan manusia dan membangun keluarga, Allah telah mendesain bukan untuk satu perceraian. Oleh karena itu dengan tegas, apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Namun dalam kenyataannya sekarang ini kita dapat menjumpai banyak terjadi peristiwa perceraian. Bahkan angka perceraian baik di kota besar bahkan sampai desa-desa juga mengalami peningkatan yang signifikan. Kalau kita menelusur dan mencari data-data tentang perceraian, maka kita dapat menemukan demikian banyak kasus perceraian. Nah, sesampainya di rumah, murid-murid Yesus selalu bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus setelah Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan Musa mengeluarkan surat cerai oleh karena ketegaran hati manusia. Lalu para muridnya bertanya, Tuhan Yesus Guru, sesungguhnya apa yang dimaksudkan semua dari yang Engkau ajarkan? Lalu Tuhan Yesus Kristus bersabda dalam Injil Matius pasal 10 ayat 10 sampai dengan yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu, yaitu tentang perceraian. Lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan dengan istrinya itu. Jadi kalau ada seseorang bercerai lalu kawin, ia berarti hidup dalam perzinahan dengan istrinya. Yang kedua dikatakan, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Kalau sudah terjadi perceraian, supaya tidak terjadi perzinahan, baik laki atau perempuan atau suami atau istri yang menceraikan istri atau suaminya, tidak boleh kawin lagi. Tapi kalau kawin lagi, maka ia berzina. Seperti katakan kalau seorang suami menceraikan istrinya, ia berzina dengan, ketika kawin lagi, ia berzina dengan istrinya. Ketika seorang istri menceraikan suaminya, ia kawin lagi, ia berzina dengan suaminya. Ini artinya apa? Bagaimanapun Tuhan tidak menghendaki perceraian. Tidak menghendaki perceraian. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjut bercerai dan ingin menikah? Untuk menghindari dan supaya tidak terjadi perceraian, maka rujuk itu adalah pilihan yang aman dalam hal tidak bertentangan dengan maksud dan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu setelah menceraikan istri atau suaminya ingin menikah atau ingin kawin lagi, sebaiknya kembali kepada pasangannya, kemudian memulai hidup kembali, hidup baru sebagai suami istri yang sudah diperbarui dalam konsep dan pikiran pandangan tentang pernikahan dan keluarga, hingga kehidupan rumah tangga kemudian hari akan menjadi lebih baik. Nah, kalau demikian berarti perceraian itu hanya membuang pikiran, waktu, tenaga, dan biaya, dan itu sangat merugikan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga setiap istri dan setiap suami, setiap keluarga, setiap rumah tangga, suami istri, kedua-duanya bertanggung jawab bagaimana memelihara, menjaga hubungan pernikahan. Sebab hanya maut yang memisahkan, itu prinsip dan konsep kehidupan pernikahan Kristen. Tuhan Yesus sudah memberikan penegasan, jikalau seorang suami menceraikan istrinya lalu dia menikah dengan seorang wanita, ia berarti berzina dengan istrinya itu. Seorang istri menceraikan suaminya lalu kawin lagi, berarti ia berzina dengan suaminya. Saya mengulangi ini supaya kita semua tahu, kalau kita bercerai, lebih baik tetap dalam keadaan sebagai duda atau janda. Dan kalau ingin menikah, kembalilah kepada istrimu atau suamimu. Jangan buang-buang waktu, pikiran, dan tenaga serta uangmu
karena perceraian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.